Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba duduk yang rapi ya. Ini meja ini ya. Ada semua yang Oke, duduk yang tertib dan rapi ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Dah. Sekarang Bapak absen ya, silakan didengarkan absen. Ahmad Nazarli, Atila Nura. Yang hadir ini berapa orang? Dua orang ya. Ada keterangannya isinya. Iya Pak. Oke, perhatikan. Pertemuan minggu kemarin kita belajar apa? Pernikahan dalam Islam ya. Bagus sekali ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pernikahan, tapi dengan materi lanjutan. Kalian pernah melihat nggak? Ada seorang dalam keluarga, ya? Mungkin juga udah punya anak, tiba-tiba ya, suami istri udah berpisah. Pernah lihat nggak fenomena seperti itu? Jauhnya dia seperti itu apa namanya? Perceraian. Ini bagus sekali. Jadi pada hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang perceraian, ya. Kemudian ketika orang telah berpisah atau bercerai, tiba-tiba udah berkumpul lagi, itu apa namanya? Balik rujuk juga. Nah, nanti jawabannya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan pernikahan, yaitu talak, rujuk, dan iddah. Iddah apa itu? Iddah masa menunggu. Ya, masa menunggu. Itu di jawabannya. Ini kayaknya kurang semangat, ya? Kayaknya kurang semangat. Ya udah menjawab. Ini kita cas semangat dulu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pembelajaran kita hari ini tentang talak, rujuk, dan iddah.
Jadi kompetensi dasar yang perlu anak sekalian ketahui, yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menjelaskan ketentuan akad nikah dalam Islam dan mengimplementasikannya. Kemudian indikator yaitu menggunakan ketentuan pelaksanaan syariat Islam, menyenangi pada aturan terkait dengan pernikahan, menunjukkan sikap bersatu dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian ini yang perlu benar-benar dipahami, tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan ketentuan talak dalam Islam. Kemudian menjelaskan ketentuan wujud dalam Islam. Kemudian menjelaskan ketentuan nikah dalam Islam. Oke, sebelumnya ada yang paham apa pengertian talak? Boleh secara bahasa, boleh secara istilah, ya, atau pemahaman yang umum. Kalau seorang misalnya menyebutkan si fulan telah mengenal si fulan, itu apa yang akan terjadi? Talak. Itu talak. Talak itu kalau dalam bahasa siapa? Perpisahan. Perpisahan ataupun cerai. Nah, coba perhatikan pengertian talak. Berdasarkan bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah melepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal, tapi sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Jadi secara bahasa talak itu berarti melepaskan ikatan, karena nikah adalah mengikat, ya, dua orang laki-laki dan perempuan. Kemudian talak adalah memutuskan ikatan yang telah terjadi ketika pernikahan. Dasar daripada hukum talak adalah makruh. Ingat kembali bahwa sumber hukum Islam ada berapa? Bukan sumber hukum Islam. Hukum Islam ada berapa? 5 ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, makruh. Jadi kalau talak ini dia ya status hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena seseorang yang melaksanakan perceraian atau melafalkan salah kepada istrinya itu halal dilakukan. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makruh. Ini makruh itu bisa dilakukan, tetapi Allah tidak menyenangi ya. Bisa dipahami? Dia hukum talak. Hukum talak ada 3 macam, yaitu yang pertama menjatuhkan talak adalah suami. Jadi talak itu adalah urusan suami. Berbeda halnya dengan istri, ya. Karena sebuah rumah tangga itu bisa jadi ada pihak suami yang memang tidak berkenan lagi terhadap istri, ataupun dari pihak istri. Kalau dari pihak istri apa yang bisa dilakukan? Asal. Ya. Itu biasanya bukan cerai, harus diproses ke pengadilan. Kalau kita ini pengadilan agama. Jadi kalau seorang istri tidak ada lagi dalam rumah tangga, itu biasanya mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau suami bisa langsung menolak. Ya. Kemudian yang kedua yang diakui adalah istrinya. Seorang suami itu hanya bisa menolak istri. Ya. Jadi tidak bisa seorang suami itu tiba-tiba menolak istri orang lain, bisa nggak? Kan jadi aneh. Ya,
Kalau kita menolak ya di sini sendiri. Kalau di orang lain kita tidak bisa menolak. Kenapa? Karena memang tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan sama kita. Di mana ada ya apa namanya? Mana ada kuasa kita untuk memutuskannya. Yang ketiga ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sahih, tegas, maupun dengan cara kinayah ataupun sindiran. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kemudian talak dibagi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'i. Talak ini yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah. Sedangkan talak ba'i adalah talak ya, ba'i kubra dan ba'i sugra. Ba'i sugra itu talak yang dilakukan pada istri belum dicampuri, dan talak dulu. Suami istri boleh rujuk secara talak baik masih dalam iddah maupun sudah habis nikah. Ya. Kemudian talak ba'i kubra itu talak yang dilakukan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri. Boleh dengan syarat bekas istri menikah lagi dengan lelaki lain. Bisa dipahami? Tidak paham kan? Jadi talak itu ada talak yang boleh rujuk, ada talak yang tidak boleh rujuk lagi. Tapi istri yang memberi talak itu harus menikah dengan orang lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dengan suami baru, yang di dalam ini baru boleh untuk dinikahkan kembali. Ya, bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa sekarang melanjutkan untuk mempelajari materi sambil berdiskusi. Ya, ini duduknya udah pas, kita buat 4 kelompok. Ya. 4 kelompok. Ini LKPD-nya boleh dibagikan kepada kawan-kawan. Oke, silakan didiskusikan bersama kawan-kawan. Sekalian berkelompok untuk mempresentasikan hasil materi yang sudah didiskusikan. Oke, kita persilakan. Silakan siapa yang mau yang pertama kali untuk mempresentasikan? Kelompok kami, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan rekan saya Muhammad Akmal. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, hasil diskusinya ialah, silakan Muhammad Akmal. Oke, ditinjau dari segi keabsahan dijatuhkan. Talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan bain. Selanjutnya, perceraian yang dijatuhkan atas kehendak suami disebut dengan talak. Sekian hasil presentasi diskusi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mohon ditanyakan, bila tidak kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita pelajari. Bagus, silakan. Baik, ditinjau dari segi keabsahan menjatuhkan talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan bain. Lalu perceraian yang dijatuhkan atas kehendak suami disebut talak. Oke, kita apresiasi Pak Menteri. Ya, jadi terkait tentang materi kita talak dan bain, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, baik yang materi telah sampaikan dan juga apa yang telah didiskusikan, juga apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Ke depan insya Allah kita akan lanjutkan pernikahan dalam Islam, sub materi yaitu menyimulasikan prosesi akad nikah atau ijab kabul ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, sekarang waktunya untuk mengerjakan tes ya, mengerjakan tes. Wah, ini soalnya logika dikerjakan dengan waktu kurang 10 menit. Soal ya dulu. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.